Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Utami. NIM saya 17/2019-046. Prodi saya PSG Unit 2B semester 4. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari populasi dan apa itu pengertian dari sampel. Dan saya juga akan menjelaskan cara dan teknik pengambilan sampel dan beserta contohnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu populasi. Populasi merupakan individu yang memiliki sifat yang sama. Populasi bukan hanya orang, tetapi objek yang berbeda-beda. Yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara dan teknik pengambilan sampel yang terbagi menjadi dua, yaitu sampel acak dan sampel non acak. Sampel acak adalah semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sampel acak terdiri menjadi 4 macam. Yang pertama, sampel random sampling. Metode penarikan dari sebuah populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan sastra yang ada di dalam populasi itu sendiri. Contohnya, populasi ada 1000 orang dan kemudian berdasarkan pemilihannya jumlah sampel yang diperlukan hanya 500 orang. Maka kita akan menentukan 500 orang itu dengan secara diundi, yaitu yang dimana yang keluar itulah yang dijadikan sebagai sampel. Yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan bersastra secara proporsional. Contohnya, misalnya suatu perusahaan yang memiliki pegawai yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Misalnya ada 50 orang, yang 10 orang pendidikannya hanya SMA, yang 20 orangnya lagi S1, yang 20 orangnya lagi S2. Jika kita harus mengambil sampel sesuai dengan sastra pendidikan tersebut. Yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi bersastra proporsional. Contohnya 15 orang yaitu S1 dan 10 orang itu S2, dan sebaliknya S1 adalah 50 orang dan SMA adalah 100 orang dan SMP 1000 orang. Jadi lulusan S2 adalah 15 orang dan S1 adalah 50 orang dan SMA ada 50 orang. Karena kelompok itu terlalu kecil jumlah dibandingkan kelompok S1, S2, SMA. Selanjutnya, yang keempat adalah area atau cluster atau sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek akan di teori atau sumber data sangat luas. Misalnya, penelitian ini dilakukan di suatu kelompok
yang jumlah populasinya itu banyak. Contohnya populasi pelajar mahasiswa di suatu kampus di sebuah provinsi. Selanjutnya adalah sampel non acak, yaitu teknik sampel yang tidak memperhatikan banyak variabel dalam penarikan sampel, yang terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, sampel sistematis teknik, yaitu penentuan sampel berdasarkan urutan. Yang pertama, anggota populasi yang terdiri dari 1000 orang. Dari semua anggota populasi itu diberi nomor urut dari 1 sampai 1000. Yang kedua adalah sampel insidental, merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan ketentuan. Contohnya pengumpulan data pada saat pemilu. Dibutuhkan pemilihan rakyat menggunakan hak mempunyai pemilihan di saat semua rakyat sudah menggunakan hak pilihnya, dan barulah kita mengumpulkan data tersebut sampai jumlah yang diharapkan itu terpenuhi. Yang ketiga, sampling quota, teknik penentuan sampel yang mempunyai ciri-ciri ketentuan sampai kota atau jumlah yang diinginkan. Contohnya mendapatkan masyarakat tentang pelayanan perbankan syariah sebanyak 100 orang. Jika data 100 orang itu tersebut sudah dikumpulkan, maka penelitian dipandang belum selesai. Yang keempat adalah purposive sampling, teknik penentuan sampel desain pertimbangan tersebut misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan atau minuman yang sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam menyicipin makanan ataupun minuman. Yang kelima adalah sampling jenuh, teknik menentukan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Contohnya sensus penduduknya. Yang keenam adalah snowball sampling, teknik penentuan sampel di mula-mula jumlahnya kecil kemudian semakin membesar. Contohnya seorang wawancara cerai beberapa individu, yang beberapa individu tersebut mewawancarai beberapa individu lainnya. Hal ini dilakukan untuk membantu wartawan tersebut agar mendapatkan data-data dari individu-individu yang lainnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.